Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada segmen kali ini kita akan membahas sebuah judul yang sangat penting yang mempunyai pengaruh yang signifikan untuk derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu jujur. Sifat jujur adalah sebuah sifat yang agung. Sifat jujur adalah sebuah sifat yang istimewa yang tidak semua orang bisa memiliki sifat ini. Bahkan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas beliau mengatakan as-sidq wazifatul asrar. Sifat kejujuran adalah sebuah tugas yang bisa mendapatkan rahasia-rahasia yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya sifat sidq ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Beliau mengomentari firman ini, walam yakul minhum. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman minhum, jadilah kalian dari orang-orang yang jujur. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kunu ma'as shadiqin. Jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Menunjukkan bahwa sifat jujur bukan sembarang orang yang mempunyai sifat jujur, hanya hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai derajat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman yang penuh fitnah, di zaman yang penuh banyak cobaan, fitnah di sana dan di sini, menuntut orang ketika disudutkan dalam suatu masalah, mereka harus berbohong demi mencari popularitas, demi mencari kekuasaan, demi mencari dunia semata, demi mencari harta yang remeh. Mereka berani menerobos syariat Allah dengan berbohong. Mereka berani untuk menghantam rambu-rambu syariat Allah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbohong, dan mereka tidak jujur di hadapan para bawahan mereka, para audiens yang mendengarkan fatwa mereka, dan yang lain-lain. Karena itu, pada ratusan tahun yang lalu, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu beliau pernah mengatakan, madhas sidqu wa ahlu sidqi ya sa'du qad madaw fala tatlubanna sidqa min ahli dzal zamani. Madhas sidqu telah lewat kejujuran dan orang-orang yang jujur. Fala tatlubanna sidqa min ahli dzal zamani. Jangan engkau mencari-cari sifat jujur dari orang zaman sekarang. Itu zamannya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ratusan tahun yang lalu. Bagaimana dengan zaman kita? Karena itu, seperti yang Al-Fagir singgung tadi di awal, bahwa sifat jujur adalah sifat yang mulia, sifat yang istimewa. Bahkan ada sebuah cerita, ada seorang anak yang mempunyai tekad yang kuat untuk menuntut ilmu, dan dia membulatkan niatnya dengan bepergian ke kota Mekah Al-Mukarramah dengan tujuan menuntut ilmu. Yang pada saat itu anak itu kurang lebih berumur 12 tahun. Sebelum berangkat ke Mekah Al-Mukarramah,
untuk mencari ilmu. Si anak ingin membuat perjanjian dengan ibunya. Maka si anak mengatakan, "Ya ummah, ausini, nasihati aku, beri aku petunjuk." Maka apa kata ibunya? Faqalat lahu ummuh, "Ya bunayya, ahidni ala annaka la takdzib." Wahai anakku, buat perjanjian denganku, sesungguhnya engkau jangan sampai berbohong. Sedangkan saat perjalanan tersebut, anak tersebut membawa 400 dinar. 400 dinar. 400 dinar pada zaman dahulu sangat banyak. Yang dimana 400 dinar ini sebagai bekal dia selama perjalanan dari kota Baghdad, kota asal dia, menuju Mekah Al-Mukarramah guna mencari ilmu. Ketika di tengah jalan dihadang oleh, mungkin bahasa sekarangnya begal. Dihadang oleh segerombolan begal, segerombolan preman mungkin bisa dikatakan. Melihat anak kecil yang berumur kurang lebih 12 tahun, segerombolan preman tersebut mungkin nyalinya lebih tinggi, lebih berani untuk memalak, untuk mengambil apa yang dimiliki oleh seorang anak kecil ini. Maka apa kata seseorang dari gerombolan preman tersebut? "Wahai anak kecil, serahkan apa yang engkau miliki sekarang. Apa yang engkau miliki sekarang? Aku mau minta, aku mau rampas." Maka anak kecil ini, sebagaimana mempunyai janji dengan ibunya, jangan sampai engkau berbohong. Maka anak kecil ini mengatakan, "Aku sekarang mempunyai 400 dinar. Kalau engkau mau mengambilnya, silahkan. Aku akan beri engkau 400 dinar ini semuanya." Maka bingung si preman. Seorang anak kecil di tengah jalan, mungkin di padang pasir, mungkin bisa kita katakan, karena pada zaman dahulu tidak ada jalanan, tol, dan yang seterusnya. Maka merasa aneh dan merasa tersinggung. Apakah aku ini mungkin dibuat lelucon oleh anak ini? Anak kecil di tengah perjalanan, di padang pasir, sendirian, mempunyai 400 dinar. Maka tidak percaya. Tidak percaya segerombolan preman ini, ya sudah. Akhirnya dikira engkau meremehkan aku, wahai anak kecil. Tidak percaya si preman ini. Akhirnya bubar. Tidak jadi mencuri apa yang dimiliki oleh anak kecil ini, yaitu 400 dinar. Si anak ini meneruskan perjalanannya. Tidak lama bertemu dengan gembong, ketua daripada preman-preman yang tadi dia temui. Ditanya, "Wahai anak kecil, apa yang kau miliki?" "Aku ingin merampas apa yang kau miliki." Si anak kecil seperti biasa menjawab dengan jujur, "Aku mempunyai 400 dinar. Karena itu, mana sini? Aku akan rampas." Diberi oleh si anak kecil. Akhirnya si ketua preman ini bingung. Biasanya aku mempunyai pengalaman mencuri. Biasanya selama aku menodong, selama aku memalak, selama aku membegal di tengah jalan, biasanya korbanku ini meronta-ronta, menolak, mungkin kabur dan seterusnya. Ini anak kecil umur 12 tahun sendirian dengan gampangnya, dengan mudahnya memberikan 400 dinar kepadaku. Maka bingung si ketua preman ini, akhirnya bertanya kepada anak ini, "Wahai anak kecil, ya gulam, apa yang membuat engkau dengan mudahnya engkau memberikan kepadaku 400 dinar tanpa engkau menolak, tanpa engkau membantah, tanpa engkau mungkin kabur dulu? Apa yang membuat engkau melakukan seperti ini?" Maka apa kata anak itu? "Sadaqtuka li'annani ahadtu ummi ala alla akdzib ala ahad." Aku bisa jujur kepada engkau, wahai ketua preman, karena aku telah membuat perjanjian dengan ibuku bahwa aku tidak akan berbohong kepada siapapun, walaupun seorang. Maka terperanjat kaget si ketua preman ini. Akhirnya tersentuhlah hatinya mendengarkan jawaban daripada
si anak kecil ini. Maka apa kata-kata yang keluar dari mulut ketua preman? Ajibtu laka ya ghulam, takhaf an takhuna ahda ummik wa ana la akhaf ahdallah jalla jalaluh. Aku heran dengan kamu wahai anak kecil. Kamu takut untuk mengkhianati janjimu dengan ibumu, sedangkan aku tidak takut untuk mengkhianati janji Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ya ghulam, khudh malak wansarif aminan. Wa ana u'ahidullah annani qad tubtu ilaihi ala yadik taubatan la a'sihi ba'daha abada. Wahai gulam, wahai anak kecil, ambillah lagi hartamu ini dan saksikan bahwa aku telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, aku akan berhenti dari perbuatanku yang keji ini dan aku telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan yang aku tidak akan pernah langgar. Dan aku tidak akan pernah maksiat setelah taubat ini selamanya. Tidak berapa lama kemudian datang si gerombolan preman, anggota daripada si ketua preman. Maka mereka juga mengatakan, wahai anak kecil, sebagaimana ketuaku ini taubat tadi di hadapan kamu, kami lebih utama untuk bertobat di hadapanmu. Maka semua si ketua preman, anggota-anggotanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala berkat apa? Berkat sifat kejujuran yang dimiliki oleh anak kecil ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang jujur, orang-orang yang jujur dalam segala hal yang kita miliki, di dalam segala segi kehidupan kita, tindak tanduk kita, perilaku kita kepada siapapun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan anugerahnya hingga kita dikumpulkan bersama-sama orang yang jujur, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mempunyai derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala sebab sifat jujur ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.